Hai semua, ketemu lagi di dapur aku dan VI Kitchen. Di video kali ini aku mau share resep beberapa varian roti dari satu adonan, 1/4 kilo tepung. Buatnya gampang dan pastinya enak dan juga super lembut. Kalau kalian penasaran gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya ya. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga, supaya kalian dapat notifikasi di setiap video baru dari channel ini. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah untuk mencampur. Masukkan terigu protein tinggi. Di sini aku pakai merek Cakra. Masukkan gula pasir dan ragi instan. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan telur, lalu diaduk. Kemudian lanjut tuang susu cairnya, tuang secara bertahap sambil adonannya terus diaduk. Setelah semua bahannya masuk, kemudian mau aku uleni pakai mixer. Uleni adonan sampai setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, masukkan garam dan margarin. Lalu lanjut diuleni lagi sampai benar-benar kalis elastis. Lakukan gerakan mendorong seperti ini agar adonan cepat kalis. Nah, ini dia adonannya udah kalis. Mari kita coba cek. Tarik sedikit adonan lalu rentangkan. Jika adonan tidak mudah sobek, itu tandanya adonan sudah kalis ya. Setelah adonan kalis, adonan kita istirahatkan dulu. Bentuk bulat adonan. Beri wadah sedikit minyak sayur agar adonan tidak lengket. Masukkan adonan ke dalam wadah, lalu wadahnya kita tutup pakai cling wrap. Istirahatkan adonan selama 45 atau sampai 1 jam, tergantung suhu panas di daerah masing-masing ya. Ini dia setelah 1 jam diistirahatkan. Buang udara pada adonan dengan cara ditonjok seperti ini. Pindahkan adonan ke atas meja kerja, lalu lanjut bagi adonan menjadi 10 bagian. Setelah adonan dibagi, bulat-bulatkan adonannya. Lalu setelah semuanya dibulatkan, lanjut kita bentuk. Ambil satu bulatan adonan lalu pipihkan, kemudian tipiskan bagian pinggir dan biarkan bagian tengah tetap tebal ya. Di sini aku mau kasih isian parutan keju. Setelah itu dilipat dan bulatkan lagi. Setelah dibulatkan, simpan di dalam paper cup seperti ini. Lalu sisihkan dulu. Lanjut ke adonan kedua. Pipihkan lalu tipiskan pinggirannya. Masukkan coklat untuk isiannya.
Kemudian bungkus lagi lalu bulatkan dan simpan di dalam paper cup. Lanjut ke adonan ketiga, karena ini nggak pakai isian, langsung kita gilas aja pakai rolling pin. Tujuannya untuk ngeluarin udaranya. Lalu bulatkan lagi dan simpan ke dalam paper cup. Adonan yang keempat, pipihkan. Lalu beri isian selai stroberi secukupnya aja, jangan terlalu banyak, nanti akan meluber kayak yang aku buat ini. Setelah itu simpan di dalam paper cup. Adonan yang kelima, gilas memanjang. Kemudian simpan coklat di pinggirannya, lalu tutup. Kemudian dikerat-kerat pakai pisau seperti ini. Setelah itu kita gulung, kemudian simpan lagi di dalam paper cup. Nah, ini dia kelima adonan sudah selesai dibentuk. Istirahatkan selama 20 menit. Jangan lupa ditutup pakai serbet yang bersih ya. Setelah itu kita ke adonan yang keenam. Adonan yang keenam ini aku mau buat roti burger. Buang udaranya dengan cara digilas, lalu bulatkan lagi. Beri alas baking paper dan gunakan ring donat seperti ini. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kemudian sisihkan dulu. Kita ke adonan yang ketujuh, gilas adonan secara memanjang. Lalu simpan pisang yang sudah digoreng dengan sedikit margarin. Beri coklat lalu tutup. Kerat-kerat lapisannya, kemudian gulung lagi. Dan simpan di dalam paper cup panjang seperti ini. Adonan yang ke-8 mau aku beri isian pisang keju. Gilas adonan memanjang. Simpan pisangnya lalu beri parutan keju. Jangan lupa dikerat-kerat, gulung dan simpan di dalam paper cup. Adonan ke-9 aku mau buat roti sosis. Gilas adonan untuk membuang udara, gilas memanjang, kemudian langsung simpan di dalam paper cup. Untuk adonan yang terakhir aku mau buat roti abon. Gilas adonan memanjang, lalu dilipat memanjang seperti ini, kemudian simpan di dalam paper cup. Ini dia hasilnya 5 varian kedua. Istirahatkan lagi adonan selama 20 menit dan jangan lupa ditutup untuk menjaga supaya permukaan adonan tetap lembab. Sekarang kita kembali ke 5 varian pertama. Setelah 20 menit diistirahatkan, oles permukaan roti dengan menggunakan susu cair. Oles tipis-tipis aja secara merata. Lanjut untuk isian coklat aku kasih topping keju. Untuk isian keju aku kasih topping meses. Dan isian selai aku beri tanda selai stroberi sedikit di atasnya. Setelah itu lanjut kita oven. Ini ovennya udah aku panaskan sebelumnya.
Oven dengan suhu 165 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Next, kita ke adonan berikutnya, oles lagi permukaan menggunakan susu cair. Untuk roti sosis, pertama aku beri saus tomat di atasnya, lalu ratakan. Letakkan sosis setelahnya dan agak ditekan-tekan supaya sosisnya nggak gampang lepas. Lanjut, beri parutan keju di pinggiran sosis. Beri saus sambal dan juga mayonaise. Terakhir, tabur sedikit oregano di atasnya. Untuk roti burger, beri taburan wijen. Di sini aku pakai wijen yang putih dan yang hitam. Untuk isian pisang coklat, aku kasih topping keju. Dan isian pisang keju, aku kasih topping meses. Next, ini udah siap di oven. Sebelumnya, keluarkan roti yang sudah matang. Masukkan roti berikutnya ke dalam oven. Oven dengan suhu 165 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Untuk roti yang udah matang, selagi panas, oles margarin di atasnya. Oles ke semua roti secara merata. Nah, untuk roti berikutnya yang sudah matang, poles juga permukaannya dengan menggunakan margarin. Sekarang kita ke tahap terakhir. Kita mau selesaikan pemberian topping pada roti. Ambil roti burgernya, belah tengahnya sampai menjadi 2 bagian. Beri saus dan mayonaise. Beri selada, tomat dan juga bawang bombay. Kemudian beri telur dan sosis. Beri sedikit taburan abon setelahnya. Kemudian beri saus sambal dan mayonaise lagi. Lalu tutup rotinya, kemudian sisihkan dulu. Sekarang kita ke roti abon, oles mayonaise di atas permukaan roti. Setelah itu, beri taburan abon secara merata, lalu sisihkan. Untuk roti terakhir, beri olesan coklat lele di atasnya secara merata. Lalu beri taburan kacang tanah cincang seperti ini. Nah, ini dia 10 macam varian roti isi dengan berbagai topping yang dibuat cukup dengan satu adonan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih.